Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pada video kali ini saya akan membagikan perangkat guru pada buku kedua ya, yang terdiri dari jurnal mengajar, kemudian daftar nilai, kemudian observasi sikap, kemudian program remedial, serta pengambilan raport. Untuk pengambilan raport bisa disesuaikan. Untuk guru mata pelajaran, lembar ini bisa dihilangkan karena tidak memegang kelas. Kemudian untuk buku 2 ini sifatnya adalah menyesuaikan tahun ajaran. Jadi dimulai pada bulan Juli, kemudian diakhiri pada bulan Juni ya. Selanjutnya adalah sama seperti perangkat yang kemarin, silahkan diisi nama guru, kemudian diisi jabatan, kemudian diisi nama sekolah tempat kita bekerja. Selanjutnya lembar kedua, ada lembar identitas. Silahkan diisi dengan lengkap agar jika buku ini terselip atau tertinggal, maka buku ini oleh yang menemukan bisa dikembalikan kepada kita. Selanjutnya ada daftar isi, lembar daftar isi terdiri dari jurnal mengajar, daftar nilai, observasi sikap, program remedial, dan pengambilan raport. Selanjutnya ada lembar petunjuk pengisian. Tata cara pengisian. Yang pertama adalah jurnal kegiatan belajar mengajar. Lembar ini berisi agenda kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru ya. Kolom tanggal diisi tanggal pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Kemudian materi pembahasan diisi materi atau pokok bahasan yang disampaikan dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian catatan kehadiran ya, diisi dengan jumlah kehadiran siswa atau nama siswa yang tidak hadir. Kemudian keterangan atau evaluasi diisikan keterangan tentang kegiatan belajar mengajar atau diisikan tugas yang diberikan pada KBM atau juga evaluasi kita terhadap kegiatan belajar mengajar. Baik, saya sudah buka lembar jurnal kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini ada tahun ajaran, maka tahun ajaran ini bisa kita isi 2021 garis miring 2022. Kemudian semester kita isi semester genap ya. Jadi nanti untuk setiap mapelnya ya, di sini saya masih belum ada mapelnya mata pelajaran. Untuk setiap mapel ini di-print 2 lembar ya, karena ada semester genap dan ada semester ganjil ya. Untuk kelas, nah untuk kelas ini nanti bisa disesuaikan, apakah bisa diganti untuk guru kelas di SD bisa diganti dengan mata pelajarannya ya. Sementara untuk guru mata pelajaran ini bisa diisi dengan kelasnya. Nah, kemudian kolom pertama adalah kolom pertemuan ya. Jadi di sini ada pertemuan ada 1 2 3 4 5 6 sampai 25 25 baris ya. Nah, nanti bisa disesuaikan. Tapi menurut perhitungan saya jumlah pekan efektif untuk satu semester itu tidak melebihi dari 25 pekan ya. Jadi ini adalah pekan pertemuan. Kemudian tanggal diisi tanggal kegiatan belajar mengajarnya. Kemudian materi pembahasan diisi di sini. Materi pembahasannya tentang apa, kemudian catatan kehadiran, lalu keterangan atau evaluasi terhadap pelajaran. Lalu bagaimana jika dalam satu pekan terdapat 2 kali pertemuan ya? Maka di sini menyesuaikan saja apakah
di sini dihitungnya 1 pekan, pertemuan pada pekan pertama, nanti digabungkan materi pembahasannya, ataukah mau ditambahkan menjadi 2 kali lipat ya. Jadi misalnya ada 2 pertemuan, maka di sini nanti ditambahkan menjadi 50 baris. Nah, jika 3 kali pertemuan maka ditambahkan menjadi 75 baris. Selanjutnya, lembar yang kedua adalah daftar nilai, yaitu berisikan data penilaian siswa ya. Kolom bab, tema atau pelajaran diisi dengan bab atau tema atau pelajaran yang diajarkan. Kemudian kolom 1, 2, 3, 4, 5 diisikan nilai harian siswa dan akan digunakan sebagai nilai keterampilan ya di rapor. Kemudian kode silahkan untuk gampangnya bisa diisikan dengan tanda plus atau tanda A plus atau tanda minus. Jadi tidak semua siswa diberikan nilai untuk agar lebih rapi, tapi hanya siswa-siswa yang menunjukkan misalnya prestasi ketika pembelajaran, maka kita atau ketika dia mau bertanya atau ketika dia mampu menjawab pertanyaan dengan benar, maka kita berikan tanda plus. Jadi berupa kode. Atau misalnya ketika siswa tersebut tugasnya tidak diselesaikan dengan tuntas atau tidak memperhatikan dengan baik ya, maka bisa kita isikan dengan tanda minus ya, artinya nilainya sekitar 75 ya. Kemudian PTS, kolom PTS diisi dengan hasil penilaian tengah semester. Kemudian PAS diisikan dengan hasil penilaian akhir semester ya. Ini kurang semester. Kemudian nilai pengetahuan atau NP diisi dengan nilai raport pengetahuan untuk akhir semester ya. Jadi kolom NP hanya diisi pada akhir semester ya. Perhitungannya adalah nilai rata-rata dari penjumlahan nilai harian. Jadi nilai hariannya dulu dikumpulkan, lalu kemudian digabungkan dengan nilai PTS dan nilai PAS, lalu kemudian dibagi berapa rata-ratanya. Kemudian untuk kolom nilai keterampilan atau NK diisi nilai raport keterampilan untuk akhir semester. Nah, jadi pengisiannya hanya di akhir semester. Adapun perhitungannya adalah nilai rata-rata ya, NK adalah nilai rata-rata dari penjumlahan nilai harian dari masing-masing bab, tema atau pelajaran. Jadi misalnya ada 5 tema, maka masing-masing nilai tersebut dirata-ratakan dulu atau lalu kemudian dibagi rata ya. Jadi hasilnya kita akan gunakan menjadi nilai keterampilan. Berikut adalah lembar daftar nilai. Nah, di sini ada daftar nilai, kemudian di sini ada baris tahun ajaran, kemudian semester diisi semesternya berapa ya. Jadi ini nanti di print sebanyak 2 lembar ya. Kelasnya silahkan diisi kelas berapa, lalu kemudian mata pelajarannya. Nah, kemudian di sini ada bab, tema atau pelajaran ya. Jadi di sini dibahas, dituliskan ya. Bisa diisikan dengan kompetensinya. Misalnya untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam, maka di sini untuk pelajaran pertama, misalnya untuk di kelas 4, kompetensinya adalah mempelajari atau membaca Quran surah Al-Fil. Nah, maka di sini kita tulis di sini Quran surah Al-Fil. Nah, di sini kemudian kolom nama siswa kita isikan nama siswanya. Lalu kemudian di sini ada kolom pada pertemuan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 ya. Nah, jadi ini nilai per pekannya diisi setiap pekan ya. Lalu kemudian nilai PTS diisi nilai PTS ketika telah melaksanakan penilaian tengah semester. Kemudian nilai PAS diisi ketika telah mengikuti penilaian akhir semester. Lalu kemudian penjumlahan dari sini kita masukkan di nilai raport
ya. Di sini NP adalah nilai pengetahuan dan NK adalah nilai keterampilan, ya. Selanjutnya adalah lembar berikutnya adalah observasi sikap, ya. Lembar ini berisi data penilaian sikap siswa dari hasil observasi dalam sehari-hari. Nah, ada sikap spiritual, ya. Silahkan diisi dengan tanda plus atau tanda minus saat siswa menunjukkan indikator sikap yang terkait. Di sini ada 4 untuk sikap spiritual, yaitu ketaatan beribadah. Indikatornya adalah melaksanakan ajaran agama yang dianut, ya. Kemudian ada perilaku syukur, yaitu sikap bersyukur atas pemberian, ya. Kemudian doa saat berkegiatan, indikatornya dilihat apakah siswa mau berdoa saat memulai dan mengakhiri kegiatan kebiasaannya. Kemudian toleransi beribadah, yaitu indikatornya adalah menghormati orang lain yang sedang beribadah. Apakah siswa bisa tidak mengganggu orang lain ketika sedang beribadah. Kemudian untuk sikap sosial sama, silahkan diisi dengan tanda plus atau minus pada saat siswa menunjukkan indikator sikap, ya. Jadi nilai defaultnya, nilai standarnya adalah semuanya baik. Lalu kemudian untuk siswa yang memiliki tanda plus banyak, maka pada aspek tersebut siswa tersebut memiliki nilai amat baik. Sedangkan tanda minus bisa diisi dengan cukup ataupun perlu bimbingan. Di sini untuk sikap sosial aspeknya adalah jujur, ya. Indikatornya adalah mengerjakan soal dengan mandiri. Jadi jika jika siswa tersebut mencontek, ya, atau bekerja sama ketika ujian, bisa kita isikan dengan tanda minus, ya. Apabila kita lihat siswa tersebut konsentrasi dalam mengerjakan soal, maka kita bisa isi dengan tanda plus. Kemudian disiplin, ya, bisa di aspek disiplin yaitu dengan mentaati aturan sekolah, ya. Bisa kita berikan tanda ketika siswa hadir tepat waktu, senantiasa tepat waktu, maka bisa diisikan dengan tanda plus. Kemudian jika siswa melanggar aturan sekolah, misalnya datang terlambat ataupun tidak memakai baju seragam, maka kita bisa berikan tanda minus. Kemudian untuk aspek tanggung jawab yaitu menyelesaikan tugas, ya. Apakah tugas tersebut diselesaikan dengan baik ataukah dengan asal-asalan, ya. Jika siswa senantiasa melaksanakan tugas dengan baik, maka bisa kita isi dengan tanda plus. Dan jika siswa menyelesaikan tugas asal-asalan atau hanya sekedarnya, maka bisa kita isikan dengan tanda minus. Kemudian santun, yaitu indikatornya berkata dan berperilaku baik, ya. Bisa kita isikan tanda plus jika siswa mau mengucapkan salam, mau berinisiatif salam kepada orang-orang lain, atau tamu yang datang, atau juga guru ketika siswa bertemu kita di luar lingkungan sekolah, maka bisa kita berikan tanda plus. Dan juga jika siswa tersebut berperilaku kurang baik, bisa kita berikan tanda minus, ya. Kemudian peduli, yaitu indikatornya mau membantu dan memberikan perhatian kepada orang lain, ya. Jika siswa tersebut mau meminjamkan misalnya alat tulisnya kepada temannya, maka bisa kita berikan tanda plus. Namun apabila misalnya ada temannya yang kekurangan, lalu siswa tersebut menolak padahal dia memiliki kemampuan atau alat tulis yang lebih, maka bisa kita berikan tanda minus. Kemudian percaya diri, yaitu indikatornya berani tampil dan berpendapat, ya. Jadi ketika siswa berani mengajukan dirinya, berani untuk maju ke depan, menyelesaikan soal, tugas, maka kita bisa berikan tanda plus di sini. Dan apabila misalnya siswa tidak berani, menolak, maka kita bisa berikan tanda minus, ya. Jadi ini bukan penilaian yang mempengaruhi kenaikan, namun penilaian ini sebagai catatan kita untuk kita perhatikan dalam perbaikan perilaku atau sikap siswa. Baik, ini sudah saya buka lembar observasi sikap spiritual dan sosialnya, ya. Di baris kedua ada tahun ajaran, silakan diisi tahun ajarannya. Kemudian semester, ya. Jadi ini ada nanti dibuat 2 lembar. Untuk semester ganjil dan untuk semester genap. Kemudian kelas,
lalu mata pelajaran, kemudian diisikan dengan nama siswa ya. Jadi ini tidak perlu diisi setiap hari, hanya ketika siswa menunjukkan perilaku indikator sikap yang sesuai. Nah, silakan diisi tanda plus ya. Jadi ini ada bisa sekitar 5 tanda ya diisikan. Kemudian selanjutnya, lembar selanjutnya adalah daftar hadir program remedial ya. Lembar ini berisikan data program remedial siswa ya. Ada kolom nama siswa, silahkan diisikan dengan nama siswa. Kemudian materi diisikan dengan nomor bab, tema atau pelajaran dari materi yang diremedialkan. Kemudian nilai diisi dengan nilai hasil remedial. Tanggal diisikan tanggal pelaksanaan remedial. Kemudian tanda tangan diisikan dengan tanda tangan siswa yang hadir yang mengikuti proses remedial. Berikut ini berikut ini lembar program remedial ya. Jadi ada tahun ajaran, diisikan tahun ajaran yang berlangsung, kemudian semester, kelas, kemudian mata pelajaran ya. Kemudian diisi dengan nama siswa di sini, kemudian materi yang diremedialkan cukup diisi nilai bab pelajarannya, misalnya tema 6, tema 3, tema 2. Nah, kemudian nilai diisikan nilai hasil remedialnya, lalu kemudian tanggalnya, lalu kemudian tanda tangan siswa ya. Ini untuk kita agar mengetahui siswa-siswa yang mengikuti program remedial. Selanjutnya ada juga daftar pengambilan raport ya. Di sini ada kelasnya, tahun ajaran, semester. Jadi ini juga sama, di print sebanyak 2 lembar. Nama siswa, nama wali penerima, kemudian tanggal pengambilan, lalu tanda tangan ya. Untuk daftar pengambilan raport bisa di print 2 lembar saja. Sedangkan untuk jurnal KBM, daftar nilai, observasi sikap, daftar hadir remedial ya, untuk guru kelas bisa disesuaikan dengan jumlah mata pelajaran yang diampu, sedangkan untuk guru mata pelajaran bisa disesuaikan dengan jumlah kelas yang diampu ya. Baik, demikian petunjuk pengisian buku 2 perangkat guru, buku 2 yang berisikan jurnal mengajar, daftar nilai, observasi sikap, program remedial, dan pengambilan raport. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.